Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan melanjutkan presentasi pada bab 6 dengan materi strategi proses. Dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Hikmah Endraswati. Anggota kelompok 8 adalah Debbie Irawati Jayanti Saputri dengan NIM 1910204074. Anissa Jamiliah dengan NIM 191020408082 dan Maulana Aska dengan NIM 191020408084. Untuk pembahasan yang pertama tentang strategi proses. Tujuan dari strategi proses yaitu untuk menemukan suatu cara membuat produk barang dan jasa yang dapat memenuhi persyaratan dari konsumen dan spesifikasi produk yang berada dalam batasan biaya serta constraint lainnya. Hasil dari keputusan ini berdampak pada efisiensi produksi, jangka panjang, fleksibilitas, dan kualitas produk yang dihasilkan. Proses desain. Keputusan mengenai proses akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Keputusan ini meliputi 1. Perencanaan proses. Menentukan bagaimana proses akan dibuat. Meliputi rencana perolehan bahan baku atau komponen, pemilihan proses yang sesuai untuk produk kita, dan mendokumentasikan proses. Yang kedua, analisis proses. Menganalisis proses untuk dapat meningkatkan operasionnya agar lebih cepat, lebih efisien, lebih murah, dan sebagainya. Proses strategis. Yang pertama ada proses fokus, repetitive focus, product focus, and mass customization. Within these basic strategies, there are many ways they may be implemented. Yang pertama adalah proses fokus, yaitu untuk memproduksi kelompok produk untuk satu customer dan batch berikutnya untuk customer lainnya. Yang kedua, variasi produk relatif tinggi, volume produksi relatif rendah. Dan yang ketiga, pada proses ini, penyajian fleksibilitas tinggi karena produk berpindah di antara proses secara sebentar-sebentar atau intermittent. Yang kedua tentang repetitif produk. Proses produksinya berorientasi pada produk yang menggunakan modul. Modul adalah bagian suatu produk yang telah disiapkan sebelumnya, biasanya dalam suatu proses yang kontinu. Yang kedua adalah produk fokus. Digunakan jika produk yang ditawarkan merupakan produk standar untuk pasar massal. Permintaan produk relatif stabil dan volume produksi tinggi. Sistem produksinya sudah otomatis. Dan yang keempat adalah mass customization. Merupakan pembuatan produk barang dan jasa yang dapat memenuhi keinginan konsumen yang semakin unik secara lebih cepat dan murah. Para manajer operasional harus menggunakan SDM yang imajinatif dan agresif. Perbandingan pilihan proses produksi. Pada proses fokus, volume lebih rendah dan variasi tinggi. Pada repetitif fokus, modular, dan pada produk fokus, volume tinggi dan variasi rendah. Sedangkan pada mass customization, volume tinggi, variasi pun tinggi. Yang kedua, peralatan yang digunakan memiliki fungsi umum. Pada bagian repetitif, peralatan bantu khusus di lini perakitan. Pada produk fokus, peralatan yang digunakan mempunyai fungsi khusus. Sedangkan pada mass customization,
pergantian perkakas, dan peralatan lebih fleksibel. Perbandingan ketiga, operator memiliki kemampuan umum dan luas. Pada repetitif fokus, karyawan dilatih seadanya. Pada produk fokus, operator memiliki keterampilan yang tidak terlalu luas. Dan pada mass customization, operator yang fleksibel dilatih untuk kustomisasi jika diperlukan. Perbandingan kedua, proses fokus terdapat banyak panduan karena setiap pekerjaan berubah. Pada repetitif fokus, operasi yang berulang mengurangi pelatihan dan perubahan dalam panduan kerja. Pada produk fokus, pesanan kerja dan panduan kerja sedikit karena terstandarisasi. Pada mass customization, pesanan khusus membutuhkan banyak panduan kerja. Perbandingan kelima, persediaan bahan baku relatif tinggi dibandingkan output. Pada repetitif, diterapkan teknik JIT. Pada produk fokus, persediaan bahan baku relatif rendah dibandingkan nilai produktif. Dan pada mass customization, persediaan bahan baku relatif rendah dibandingkan nilai produk. Yang terakhir, barang setengah jadi tinggi dibandingkan dengan output. Pada repetitif fokus, diterapkan teknik persediaan JIT. Pada produk fokus, barang setengah jadi rendah dibandingkan dengan output. Dan pada mass customization, barang setengah jadi diturunkan dengan penetapan JIT. Perbandingan pemilihan proses produksi. Jika disesuaikan pada volume dan keragaman yang benar, setiap proses dapat menghasilkan keunggulan dengan biaya rendah. Sebagai contoh, biaya per unit akan lebih rendah dalam proses kontinu jika volumenya tinggi. Walaupun demikian, tidak selalu digunakan karena biaya mahal jika volumenya rendah. Sebuah produk atau jasa yang bervolume rendah dan sangat terdiferensiasi akan lebih ekonomis jika diproduksi dalam proses yang berfokus pada proses. Ketiga proses akan menghasilkan biaya rendah jika dipilih dan dikelola secara benar. Ini merupakan diagram silang dalam seleksi proses. Dokumentasi proses. Gambar teknik merupakan blueprint menunjukkan dimensi produk. Yang kedua, diagram perakitan. Digunakan jika produknya perlu dirakit. Yang ketiga, lembar operations. Dokumen yang merinci aktivitas operasi yang harus dilakukan dengan alat atau skill operator tertentu. Yang keempat, lembar quality control. Dokumen yang merinci standar, mutu tertentu, dan data kualitas yang perlu didokumentasikan oleh masing-masing pelaksana proses. Selanjutnya adalah analisis proses. Ada beberapa perangkat yang merupakan cara untuk memahami analisis proses. Di antaranya adalah, yang pertama adalah diagram alir atau flow diagram. Yang kedua adalah pemetaan fungsi waktu atau time function mapping. Yang ketiga adalah diagram proses atau process chart. Yang keempat adalah perencanaan pelayanan atau service blueprinting. Yang pertama, diagram alir. Diagram alir adalah skema atau gambaran perpindahan bahan, produk, atau orang. Diagram ini membantu dalam pemahaman analisis dan komunikasi sebuah proses. Ini adalah contoh gambaran dari diagram alir. Kemudian yang kedua adalah pemetaan fungsi waktu. Pemetaan fungsi waktu, dengan alat ini, pengguna dapat mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan seperti langkah tambahan, pengulangan, dan keterlambatan yang tidak perlu.
Ini adalah contoh gambaran pemetaan fungsi waktu. Di sini ada 5 kotak, yaitu kotak penjualan, kotak pengendalian produksi, kotak pabrik, kotak gudang, dan kotak pindah. Yang mana pada kotak pengendalian produksi kita akan menunggu apakah pada kotak penjualan akan terjadi pemrosesan pesanan atau tidak. Jika terjadi proses pemesanan, kita pada kotak pabrik akan melakukan pencetakan dan mengeluarkan produk yang dipesan. Kemudian, kita berpindah kepada kotak gudang, yang mana kita melakukan pemeriksaan apakah produk sesuai apa yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian produk berpindah ke kotak pindah, yang mana produk akan bergerak menuju orang yang memesan produk tersebut, sehingga produk diterima oleh konsumen. Kemudian yang ketiga adalah diagram proses. Diagram proses ini menggunakan simbol, waktu, dan jarak untuk mendapatkan cara yang objektif dan terstruktur untuk menganalisis dan mencatat aktivitas yang membentuk sebuah proses untuk menghindari pemborosan dan meningkatkan persentase nilai tambahan. Simbol-simbol pada diagram proses. Yang pertama adalah simbol operation, atau kegiatan operasi yang terjadi apabila benda kerja mengalami perubahan sifat, baik fisik maupun kimianya. Yang kedua adalah sifat inspection atau kegiatan pemeriksaan terhadap benda kerja atau peralatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Yang ketiga adalah simbol transportation, yaitu kegiatan transportasi yang terjadi apabila benda kerja atau pekerja atau perlengkapan mengalami perpindahan tempat yang bukan merupakan bagian dari suatu proses operasi. Yang keempat adalah simbol delay, yaitu kegiatan menunggu di mana produk sementara menunggu untuk proses yang lebih lanjut. Yang terakhir adalah simbol storage, yaitu kegiatan menyimpan benda kerja untuk waktu yang cukup lama apabila terjadi suatu masalah pada produksi produk. Ini adalah contoh gambaran dari diagram proses. Selanjutnya yang keempat adalah perencanaan pelayanan. Ini merupakan teknik analisis proses yang memusatkan perhatian kepada pelanggan dan interaksi penyedia layanan dengan pelanggannya. Seperti urutan contoh berikut. Urutan pertama adalah salam pribadi, memberikan salam hangat dan melakukan permintaan jasa. Serta pelanggan dalam area kerja ditawarkan kopi atau bahan bacaan di ruang tunggu. Urutan yang kedua adalah diagnosa jasa. Lakukan percakapan dengan pelanggan untuk mengenali ekspektasi pelanggan. Yang ketiga adalah melakukan jasa. Lihat daftar untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Maka, karyawan melihat ulang tagihan untuk ketepatan pembayaran pelanggan. Selanjutnya adalah penutup yang bersahabat. Pelanggan membayar tagihan dan menerima barang dengan baik. Materi selanjutnya adalah desain proses pada sektor jasa. Interaksi antara keinginan konsumen dengan perusahaan sewaktu-waktu akan menemui sedikit kesenjangan performa pada karyawan yang bergerak di bidang jasa. Interaksi konsumen seringkali merupakan variabel penting dalam desain proses jasa. Untuk itu, perlu mendesain prosesnya agar memenuhi persyaratan khusus supaya proses menjadi efektif dan efisien. Maka, manajer operasional mendesain proses jasa menggunakan matriks proses desain seperti gambar berikut. Yang mana di sini ada 4 kotak. Kotak pertama yaitu jasa massal, yang mana intensitas tenaga kerja tinggi, interaksi konsumen rendah, penyesuaian produk rendah. Contohnya adalah eceran, pedagang besar, dan bank komersil. Kotak yang kedua adalah jasa profesional, yang mana intensitas tenaga kerja tinggi, interaksi konsumen tinggi, penyesuaian produk tinggi. Contohnya adalah dokter, pengacara, akuntan, arsitek, dan penasehat keuangan. Kotak yang ketiga adalah pabrik jasa, yang mana intensitas tenaga kerja rendah, interaksi konsumen rendah, penyesuaian produk rendah. Contohnya adalah penerbangan, angkutan truk, ATM, fasilitas rekreasi. Kemudian yang terakhir adalah kotak keempat, yaitu toko jasa. Intensitas tenaga kerja rendah, interaksi konsumen tinggi, penyesuaian produk tinggi. Contohnya adalah rumah sakit dan restoran. Di sini beberapa strategi meningkatkan produktivitas jasa. Strategi pertama adalah pemisahan,
yaitu dengan teknik membuat struktur pelayanan sehingga konsumen mengetahui mana yang sesuai dengan jasa yang ditawarkan. Contohnya adalah bank. Kemudian strategi yang kedua adalah self-service, yang mana tekniknya yaitu swalayan, sehingga konsumen membandingkan dan mengevaluasi sendiri. Contohnya adalah supermarket. Yang ketiga adalah strategi modul, yaitu dengan teknik pilihan jasa dengan modul. Contohnya adalah paket investasi dan asuransi. Yang kelima adalah strategi otomatisasi, yaitu dengan teknik memisahkan jasa yang mungkin dapat dilakukan dengan jenis otomatisasi tertentu. Contohnya adalah ATM. Strategi yang kelima adalah penjadwalan, yaitu dengan teknik penjadwalan karyawan secara tepat. Contohnya adalah penjadwalan karyawan di counter tiket setiap 15 menit. Yang terakhir atau yang keenam adalah strategi pelatihan, yaitu dengan teknik memperjelas pilihan jasa dan menjelaskan masalah. Contohnya adalah konsultasi investasi dan karyawan pemeliharaan purna jual. Teknologi di sektor jasa. Perkembangan teknologi yang cepat juga terjadi di sektor jasa, seperti peralatan diagnosa elektronik pada bengkel mobil, peralatan kesehatan, sampai peralatan yang digunakan di bandara dalam jasa penerbangan. Teknologi in service atau layanan dalam teknologi. Berikut adalah beberapa contoh dari service industri. Yang pertama ada financial service atau layanan keuangan. Contoh alat teknologi dari layanan keuangan diantaranya adalah ada debit card, electronic fund transfer atau transfer dana elektronik, ATM, dan lain sebagainya. Yang kedua ada education atau pendidikan. Contoh alat teknologi dari education adalah seperti electronic bulletin board atau papan buletin elektronik. Ada juga online journal, blackboard, and smartphone. Yang selanjutnya ada restoran and food. Contoh alat teknologi dari restoran and food adalah wireless order from waiters to kitchen, yaitu pesanan nirkabel dari pelayan ke dapur dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada communication. Contoh alat teknologi dari communication yaitu adalah interaktif TV, e-book, dan lain sebagainya. Dan masih ada beberapa contoh service industri yang lainnya. Proses reengineering adalah proses pemikiran kembali dan mendesain ulang proses bisnis secara radikal untuk membawa peningkatan kinerja secara radikal. Hal ini dilakukan karena kedinamisan yang ada, di mana konsumen, teknologi, maupun bauran produk berubah. Proses reengineering yang efektif tergantung pada evaluasi ulang tujuan proses dan mendata ulang asumsi yang digunakan. Ini dapat berjalan apabila proses dasar dan tujuannya dikaji ulang. Proses reengineering juga memusatkan perhatian pada aktivitas yang mempunyai fungsi bersilang, karena manajer sering bertanggung jawab pada fungsi khusus. Aktivitas yang melintas dari satu fungsi ke fungsi lain dapat diabaikan. Yang penting proses ini memusatkan perhatian pada perbaikan dalam hal biaya, waktu, dan nilai konsumen. Kapasitas. Kapasitas dapat diartikan sebagai hasil produk atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Menurut pembagian waktu, kapasitas dibedakan menjadi 3 waktu. Yang pertama yaitu kapasitas jangka panjang dengan durasi lebih dari 1 tahun, merupakan fungsi penambahan fasilitas dan peralatan yang dimiliki. Yang kedua, kapasitas jangka menengah dengan durasi 3 hingga kurang dari 1 tahun, yang dapat
dengan menambahkan peralatan, karyawan, jumlah shift, subkontrak, juga persediaan. Yang ketiga, kapasitas jangka pendek, biasanya sampai dengan 3 bulan. Biasanya sulit diubah sehingga menggunakan kapasitas yang sudah ada. Kapasitas desain adalah output maksimum sistem secara teoritis dalam suatu periode waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam satu tingkatan tertentu seperti jumlah yang diproduksi per minggu, per bulan, per tahun. Sebagian besar organisasi beroperasi di bawah kapasitas desain sekitar 82%. Karena kesadaran bahwa operasi dapat lebih efisien bila sumber daya tidak digunakan sampai batas maksimum. Kapasitas efektif adalah kapasitas yang diharapkan dapat dicapai oleh sebuah perusahaan dengan bauran produk, metode penjadwalan, pemeliharaan, dan standar kualitas yang diberikan. Dua pengukuran kinerja sistem adalah utilisasi, yaitu presentase kapasitas desain yang sesungguhnya telah dicapai, serta efisiensi, yaitu presentase kapasitas efektif yang sesungguhnya telah dicapai. Ada 4 pertimbangan khusus untuk integrasi strategi dan investasi berkaitan dengan kapasitas, yaitu diantaranya adalah yang pertama, peramalan permintaan harus akurat. Sebuah peramalan yang akurat merupakan hal paling utama bagi keputusan kapasitas. Manajemen harus mengetahui produk mana yang sedang ditambahkan dan mana yang sedang dihentikan. Begitu juga volume yang diharapkan. Yang kedua, memahami teknologi dan peningkatan kapasitas. Volume ditentukan dengan peninjauan ulang pada beberapa alternatif saja, dan teknologi juga ikut menentukan kapasitas. Yang ketiga, menentukan tingkat operasi yang optimum. Sering ditentukan dengan istilah skala ekonomis dan disekonomis. Dan yang keempat, membangun untuk perubahan. Manajer operasi membangun fleksibilitas dalam fasilitas dan peralatan, dan mengadakan sensitivitas keputusan dengan menguji beberapa skenario. Mengelola permintaan. Walaupun peramalan sudah baik, kadang terdapat ketidakcocokan permintaan dan kapasitas sehingga bisa terjadi permintaan melebihi kapasitas atau sebaliknya kapasitas melebihi permintaan. Oleh karena itu, ada taktik untuk menyesuaikan kapasitas dengan permintaan, yaitu dengan yang pertama, mengubah staf yang ada dengan menambah atau mengurangi. Yang kedua, menyesuaikan peralatan dan proses dengan membeli, menjual, atau menyewa. Yang ketiga, memperbaiki metode untuk meningkatkan hasil. Dan yang terakhir, mendesain ulang produk untuk meningkatkan hasil produksi. Perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas membutuhkan 2 tahap. Tahap pertama, permintaan di masa yang akan datang diramalkan dengan model tradisional seperti konsep statistik. Tahap kedua, peramalan digunakan untuk menentukan kapasitas serta peningkatan ukuran untuk setiap penambahan kapasitas. Cara untuk menetapkan kapasitas yang harus dimiliki oleh sebuah fasilitas agar mendapatkan keuntungan adalah analisis titik impas. Merupakan cara untuk menetapkan kapasitas yang harus dimiliki oleh sebuah fasilitas untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan analisis ini adalah untuk menemukan sebuah titik dalam unit dan satuan nilai uang, di mana biaya sama dengan pendapatan. Titik tersebut
disebut titik impas. Perusahaan harus beroperasi di atas tingkat ini untuk mencapai keuntungan. Terima kasih telah mengikuti presentasi kita hingga akhir. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Segala kritik dan saran akan membantu kami untuk menjadi lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.